cerita ini sudah sebelumnya lengkap di kelanjutannya, yaitu Raja Romawi mengutus seseorang untuk menyelidiki siapa sebenarnya Khalifah Umar itu. Orang-orang Romawi itu merasakan bahwa Sayyidina Umar itu begitu besar reputasinya, begitu besar namanya. Karena itu atas nama rasa tertarik diutuslah seseorang ke Madinah. Ketika orang dari Romawi ini bertanya di manakah istana Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar tidak memiliki istana sebagaimana raja-raja. Satu-satunya istana yang dimiliki oleh beliau adalah hati yang cemerlang oleh cahaya ilahi. Jadi hakikat istana itu adalah cemerlangnya batin kita karena mendapatkan cahaya Allah Ta'ala. Ciptakan hati kita bebas dari segala sesuatu dan terimalah cahaya ilahi sebagai istana di atas segala istana. Nah, setelah bertanya kepada orang-orang di manakah gerangan Khalifah Umar, sungguh takjub orang Romawi karena ternyata mendapatkan seorang khalifah yang reputasinya sangat agung di kalangan umat manusia, ternyata tertidur di bawah sebuah pohon kurma. Seorang khalifah, seorang kelas raja, kelas sultan, kelas presiden, tidur dengan rasa nyaman di bawah pohon tanpa merasa khawatir akan digocok, akan dizolimi oleh orang lain. Nah, tahu bahwa Sayyidina Umar itu tidur di bawah pohon kurma, kemudian utusan dari Romawi itu datang ke dekat Sayyidina Umar itu. Tapi tidak berani, betul-betul mendekat tidak berani. Ketika menyaksikan Sayyidina Umar, terguncanglah dia oleh rasa takut. Nah ini ya, yang merupakan realisasi man khafallah khafahu kullu syai' atau habahu kullu syai'. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh segala sesuatu. Jadi semakin lengket orang kepada Allah, maka orang ini semakin berada di dalam penjagaan Allah. Dan semakin berada di bawah penjagaan Allah, orang ini akan semakin terlindungi. Dan semakin terlindungi, orang ini semakin jauh dari taring-taring kebengisan makhluk yang lain. Jadi ngelihat saja gentar rasanya. Kenapa? Karena pada diri Sayyidina Umar itu bertajalli jala liyatullah. Orang yang mendapat tajalli dari keagungan Allah, dia akan membuat gentar siapapun yang menyaksikannya. Karena jalaliyatullah itu adalah dimensi maskulinitas ilahi. Dimensi kelaki-lakian Allah. Gentar. Segala sesuatu itu gentar. Jadi nabi-nabi ada yang mendapatkan tajalli jalalitullah lebih dominan. Nabi-nabi juga ada yang mendapatkan tajalli jamaliyatullah lebih dominan. Orang yang lebih didominasi oleh tajalli jalaliyatullah, maka akan membuat gentar banyak orang. Walaupun seperti Sayyidina Umar tidur tanpa membawa senjata, gentar juga orang yang melihatnya. Karena itu sampai Rasulullah itu bersabda tentang Sayyidina Umar, kalau setan lewat di sebuah jalan, kemudian Umar lewat di jalan itu, setannya minggir. Takut. Minggir. Karena begitu kuatnya tajalli dari jalaliyatullah itu.
Nah sebab itu dalam kondisi tidur itu sanggup memunculkan rasa takut kepada utusan orang Romawi yang menyaksikan. Tidur padahal. Jadi orang dekat kepada Allah, tidurnya saja itu disegani. Bahkan oleh iblis sekalipun segan untuk menggoda orang tidur dekat kepada Allah segan. Nah, kalau kebanyakan orang termasuk kita, pikiran nggak segan setan. Nggak segan. Seenaknya saja keluar masuk di dalam hati, nggak segan, nggak disegani. Berarti apa? Berarti pagarnya itu bolong di mana-mana, pagar jiwa, pagar batin bolong di mana-mana, sehingga menjadi tempat penggembalaan setan dan anak cucunya. Masuk ke situ kemarin. Pagar ini dengan bagus, maka tidak akan sembrono. Setan keluar masuk dalam batin kita. Apakah itu pagar? Pagar itu adalah keterhubungan terus-menerus dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau dengan Allah Ta'ala batin kita kuat keterhubungannya, di kesendirian kita, batin kita kuat hubungannya dengan Allah. Di tengah keramaian kita, batin kita kuat hubungannya dengan Allah. Di tengah kerja dan aktivitas kita, kuat hubungannya dengan Allah. Berarti pagarnya itu bagus. Tidak seenaknya, tidak leluasa, begal-begal, maling-maling setan dan masuk. Tidak leluasa gitu. Nah, tapi ya, yang mencengkram utusan orang Romawi ini tidak hanya rasa takut, tapi halun thayyibun fi ruhihi. Kondisi yang sangat apik, yang sangat bagus di dalam dirinya, dalam penuhnya. Ada perasaan tentram juga. Ada perasaan nyaman. Ada perasaan harum rohani di dalam dirinya. Karena itu, kalau yang lazim antara cinta dan takut itu berlawanan. Jadi kalau ada cinta, maka takutnya hilang. Kalau ada takut, maka cintanya hilang. Nah, dalam konteks ini ternyata dua hal yang berlawanan itu menyatu dalam hati utusan orang Romawi ini. Jadi dua hal yang berlawanan dibikin menyatu. Dibikin menyatu. Berarti apa? Orang-orang dekat kepada Allah Ta'ala itu memiliki kesanggupan untuk merangkum hal-hal yang berlawanan sekaligus. Nah, dari sini kita bisa mengaji tentang akhlak Rasulullah. Buat apa orang yang paling gagah sekalipun jatuh hati kepada Rasulullah, sebagaimana orang yang paling lemah lembut jatuh hati kepada beliau. Segala hal yang berlawanan masuk dalam rangkuman cakupannya. Cakupan semua masuk. Kenapa? Sedemikian luasnya mengembara di dalam kerohanian, mengembara di alam keilahian, sehingga mencakup watak-watak yang beraneka ragam, bahkan watak-watak yang berlawanan bisa dicakup oleh beliau. Beliau bisa menjumpai setiap orang persis pada inti wataknya. Karena kesanggupan untuk mencakup itu. Sama dalam konteks tertentu ya. Dalam konteks tertentu itu. Rindu dan benci itu bisa menyatu. Hal yang tak lazim kan? Hal yang tak lazim. Nah karena itu kata si orang Romawi itu di dalam batinnya, aku ini sudah melihat raja-raja, aku sudah pernah berdekatan dengan mereka, dan aku ternyata agung di antara mereka, dihormati di antara mereka. Terus aku juga mengembara kemana-mana, berkali-kali ketemu dengan sarang harimau dan macan. Dan wajahku tidak pucat karena takut kepada mereka. Biasa aja. Aneh. Terhadap orang ini tidak membawa senjata. Rasa takutku ini tidak kepala. Nah karena itu kemudian orang ini menarik kesimpulan. Oh kalau begini ini bukan perkara takutku kepada makhluk. Kalau begini.
Pasti ini takutku kepada Allah yang maha benar, kepada Al-Haq. Karena itu ya, ada kalanya Allah Ta'ala menggiring hamba-hambanya melalui rasa takut ini loh. Karena itu kalau kitab Hikam itu menyatakan, gak mungkin orang bisa berubah total menjadi baik kalau tidak kena dua hal. Pertama, rasa takut yang sangat kuat. Yang kedua, rasa rindu yang sangat kuat. Jadi kalau pengen untuk menjadi melesat, menjadi orang yang mulia. Dua hal ini. Kalau nggak ada dua hal ini, orang tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena itu bikin rasa takut yang membuat orang tergetar. Atau bikin rasa rindu yang membuat juga tergetar. Jadi orang itu mengalami lompatan-lompatan rohani. Cepat, lompatannya cepat. Terbang bahkan. Aku juga, katanya, kata si utusan orang Romawi, aku juga pernah terlibat dalam sebuah pertikaian dan peperangan. Dan aku, ketika terjadi peperangan pertikaian itu, memiliki keberanian sebagaimana harimau. Ini nggak pernah takut. Aku juga sering kali melemahkan orang-orang dengan cara menikam, sebagaimana juga aku mendapatkan tikaman. Dan aku adalah orang yang paling kuat hati. Tidak ada rasa gentar. Paling kuat hati dibandingkan dengan orang yang lain. Makanya orang ini bertanya kemudian, ketika sesuatu tidak sesuai dengan tabiatnya, ketika sesuatu tidak sesuai dengan koridornya, orang ini kemudian bertanya, fama hadzal amru, ini ada apa ini sebenarnya, kok begini hati saya ini, ada apa? Jadi kalau sudah tidak biasanya, ada sesuatu yang lain yang ingin disampaikan oleh Allah Ta'ala lewat kejadian yang tidak biasanya ini. Kemudian ketemu siapa misalnya, kemudian kok bergetar batinnya, itu pasti ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Atau sampai ketemu siapa, kok tiba-tiba grogi, ada sesuatu yang lain. Pastikan dicek dengan baik-baik. Oh, ada. Nah, sesuatu yang lain itulah kemudian baca baik-baik untuk mengetahui apa yang tersurat dari takdir Allah Ta'ala di situ. Ada apa? Nah, ternyata orang ini sanggup menarik kesimpulan. Walaupun Sayyidina Umar itu mengenakan pakaian yang compang-camping, tapi sanggup memancarkan kemahagungan Allah Ta'ala sehingga membuat gentar orang Romawi itu. Kenapa? Setiap orang yang takut kepada Allah, setiap orang yang memilih jalan takwa, dia akan dikatakuti, akan disegani baik oleh jin maupun manusia. Jadi tidak sembarang. Nah, kenapa kemudian ada orang disegani, ada orang yang tidak disegani? Yang disegani itu karena di situ memancar kemahagungan Allah Ta'ala. Yang tidak disegani di situ tidak terbaca sesuatu yang memancar yang menandai keagungan Allah Ta'ala. Nah itu ya, kalau Allah Ta'ala ingin membungkus walinya, ingin membungkus kekasihnya, dibikinlah si kekasih Allah Ta'ala ini oleh Allah sendiri memiliki suatu keadaan yang seolah-olah tak memancarkan keagungan Allah Ta'ala. Sehingga banyak orang yang tidak segan. Tapi orang yang penglihatannya tajam akan tetap segan. Sebab apa? Walaupun sudah tersembunyi, orang ini tetap bisa tercium kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Betapa banyak di antara para aulia yang dikira orang gila. Dikira. Dan tidak disegani oleh anak-anak. Tapi orang-orang yang dianugerahi ketajaman batin tetap segan. Walaupun penampilan orang-orang yang Allah Ta'ala ini adalah orang-orang gila. Terus wa aqada yadahu ihtiraman, dan melipat
itu Rasulullah Rum ya tahu terhadap tangannya ihtiraman karena memuliakan wasalaya adapun itu Rum yufakiru ialah merenung Rasulullah fi hadzal amr dalam perkara ini wa ba'da berhatin dan setelah suatu momen minaz zaman di zaman istaiqadha bangun Umar siapa Sayyidina Umar min naumihi dari tidurnya itu Sayyidina Umar. Fada furud taatil umara fada maka menunaikan itu Rasulullah furud taati terhadap kewajiban rasa taat li Umar bagi Sayyidina Umar wa alqa dan mengucapkan itu Rasulullah alaihi atas assalam kepada salam. Idza qala Rasul karena menyatakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu tsummal kalam pertama-tama salam kemudian kalam. Farada alaihi salam wastad'a ilaihi. Farada maka menjawab itu Umar alaihi atas itu Rasulullah sallallahu kepada salam wastad'a ilaihi dan mengajak itu Umar kepada Rasulullah ilaihi kepada itu Umar untuk mendekat wa amana dan memberikan rasa aman Umar kepada Rasulullah wa jalasa dan mendudukkan itu Umar kepada Rasulullah ila jiwari ke sisi itu Sayyidina Umar. Inna la takhafu nazalat fi haqqil khaifin. Inna la takhafu sungguhnya kalimat la takhafu dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu. Sesungguhnya kalimat di dalam ayat itu yaitu la taqafu nazalat ialah turun fi haqqil khaifin pada diri orang-orang yang merasa takut. Faya ayatun jadiratun faya maka adapun itulah takhafu ayatun jadiratun ialah ayat jadiratun yang cocok bikulli man bagi setiap orang wa adapun kulli man khaifun ialah dalam keadaan rasa takut. Jadi ketika Sayyidina Umar bangun tahu orang ini gentar. Karena itu diberi perlindungan, diberi rasa aman. Nah, tugas kita gitu juga. Intinya ketemu dengan orang yang terasing, dekatlah agar orang itu menjadi tak terasing. Ketemu dengan orang yang dalam kondisi cemas, lakukan sesuatu untuk bisa menghilangkan kecemasan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Rasulullah sebagai aunul gharib, pertolongan bagi orang yang merasa terasing. Pemberi rasa aman bagi orang yang ketakutan. Dia yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi menjadi perpanjangan dari tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itu ya, kalau sampai ada orang bisa menolong orang lain, sementara yang menolong ini sudah mematikan dirinya. Mematikan diri itu artinya apa? Artinya enggak peduli dibalas ataupun tidak dibalas, tapi itulah tugasnya. Menolong orang lain persis sebagaimana dia melakukan sesuatu untuk dirinya atau bahkan lebih dibandingkan melakukan sesuatu kepada dirinya. Karena di saat itu dia kehilangan dirinya yang terbatas muncul sebagai diri yang tak terbatas. Kehilangan dirinya yang personal muncul sebagai diri yang infinity, sebagai diri yang abadi. Jadi kita perlu meleburkan. Memang gini ya, kalau masih ada pembatas atau dinding, aku engkau. Disitulah kemudian kita masih berada dalam sebuah ruang lingkup yang sangat sempit. Ketika masih ada aku, engkau, engkau, aku, atau kami, mereka, mereka, kami berada dalam sebuah kotak. Tapi ketika sudah sepenuhnya orang lain adalah diri ini. Diri ini adalah bagian dari orang lain. Orang berarti sudah menjebol kotak-kotak yang membatasi. Nafsu kita, ego kita
mengajak kita untuk menciptakan kotak-kotak. Sementara roh kita mau membebaskan kita dari segala kotak dan penjara. Dan orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu sanggup menerobos penjara-penjara kotak, jeruji kotak tembus. Nah, dari situ kemudian kalimat la takhafu itu menjadi pas bagi siapapun yang dicengkram oleh rasa khawatir, oleh rasa takut. Jadi, ketika kita misalnya memiliki rasa gentar terhadap kemahaan Allah Ta'ala, di saat itulah kemudian datang pertolongan Allah Ta'ala berupa rasa aman di dalam batin kita. Jadi, ini ya, antara rasa gentar dan mendapatkan rasa aman dari Allah Ta'ala, itu bisa berbaur di dalam hati kita. Dulu ketika Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali itu, berbincang-bincang tentang keagungan Allah Ta'ala, tentang ayat-ayat berupa siksa dan lain sebagainya. Tahu nggak langsung? Lu saking takutnya kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika berbincang-bincang tentang surga, tentang harapan-harapan terhadap rahmatnya, terharu, nangis juga. Jadi orang itu bisa nangis karena terharu, bisa nangis karena ketakutan. Dua hal itu bisa bolak-balik dalam hati seseorang. Bisa bolak-balik dalam hati seseorang. Karena itu ketika Allah Ta'ala bertajalli dengan jalaliyahnya, orang ini bisa memiliki rasa getar yang tidak kepala. Tapi ketika bertajalli dengan jamaliyahnya, orang ini memiliki pengharapan yang tidak ada batasnya. Karena itu pernah ya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika zikir pernah mengecil sampai kayak semut kecil begitu. Ini secara fisik loh ya, secara fisik. Bukan hanya merasakan, tapi orang lain melihatnya biasa, bukan. Secara fisik itu ketika berzikir kecil banget, sampai seperti semut itu kecil. Setelah itu dia membesar-besar sampai ruangan nggak cukup. Ditanyakan kepada satu lelaki ini, ada apa sebenarnya tadi itu? Kok ketika jiran kecil banget sampai seperti semut, dan ketika besar banget sampai ruangan tidak cukup katanya. Ketika aku tadi kecil banget itu katanya, sangat kecil bahkan seperti semut. Itu karena Allah bertajalli dengan jalaliyahnya, dengan keagungannya. Sehingga kemahagungan Allah Ta'ala membuatku memiliki rasa gentar yang nyaris tidak ada batasnya. Untunglah di situ saya menyaksikan Rasulullah. Kalau tak menyaksikan Rasulullah, bukan hanya seperti semut, habis saya tiada lagi. Nah kemudian ketika saya membesar sampai ruangan tidak cukup, Allah bertajalli dengan jamaliyahnya, dengan keindahannya, muncul pengharapan sehingga jasadku menjadi sangat besar. Jadi itu ya, kita coba bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman, berkaitan dengan kemahakuasaan Allah Ta'ala untuk menjadikan diri kita apa saja. Bagaimana itu bisa membuat batin kita merasakan gentar takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ketika kita membaca ayat tentang rahmat Allah Ta'ala, membuat kita merasa berharap yang kuat. Karena itu dulu di zaman Nabi, para sahabat itu jarang yang sering khatam Quran itu jarang. Kenapa? Karena kalau sampai kepada ayat tentang surga, itu bisa menyaksikan surga. Ya Allah, terkagum-kagum. Jadi ayatnya tidak dilanjutkan. Ketika membaca tentang neraka, nangis sampai pingsan dan tidak diterusin bacanya. Jadi mengalami apa yang terkandung dalam ayat itu. Mengalami. Wa kullu man yakhafu. Adapun setiap orang
Ya khafu yang takut itu kullu man ya'manunahu ialah membuat rasa aman itu mereka kepada itu kullu man. Mereka siapa? Malaikat ya kan di situ dituliskan. Kalau di dalam ayat kan tadi disebutkan innalladzina apa tadi ya bacanya? Innalladzina apa ya? Jadi lupa. Semestaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafun. Malaikat. Wa daiman ma yakumuna bi tuma'natil qalbil khaifi. Wa daiman ma dan selamanya yakumuna tegak itu mereka para malaikat bi tuma'nati qalbil khaifi dengan menenteramkan hati orang yang takut. Wa kaifa taqulu dan bagaimana taqulu menyatakan kau la takhaf jangan takut. Liman bagi orang laisa yang tidak daman bi khaufin ialah takut. Wa yudarsin dan pelajaran macam apa tuh memberikan kau kepada yudarsin ia kepada itu kulluman. Ia kepada itu man. Wa saraya dan kepada itu man la yataju ila tidak membutuhkan man kepada itu yudarsin. Jadi pernyataan janganlah takut itu diberikan kepada orang yang merasakan takut. Pernyataan malaikat Allah taqafu wa la tazanu diberikan kepada orang yang gentar melihat adanya siksaan Allah Ta'ala. Nah karena itu nggak boleh kita mengatakan jangan takut kepada orang yang tidak takut. Sebab kalau kita katakan jangan takut kepada orang yang tidak takut itu berarti pemborosan pembelajaran. Nggak ada gunanya. Nah, ketika Sayyidina Umar menyatakan jangan takut, karena Sayyidina Umar menyaksikan orang utusan Romawi itu gemetar karena rasa takut. Jadi jangan sampai ada perintah yang tidak berguna sebagaimana larangan yang tidak berguna. Jadi, bagi orang yang tidak ngantuk, jangan bilang jangan ngantuk, memang nggak ngantuk. Jadi ini malah buang-buang kalimat. Karena itu pelajaran macam apa yang kau berikan kepadanya kita rugi. Laqad as'ada sungguh telah membahagiakan Omar siapa Omar dzalikal maslubul qalbi terhadap orang yang tertelikung hatinya itu. Jadi Sayyidina Umar membahagiakan orang yang hatinya dicengkram oleh rasa takut. Wa tayyaba khatirul muttarib wa tayyaba dan mengharumkan itu Umar khatirahu terhadap batinnya itu maslub al-muttarib yang kacau. Thumma haddathahu min ba'diha bil kalamid daqiq. Thumma haddatha kemudian mengajak bicara dari marhu kepada itu al-maslub min ba'diha setelah itu muqaddimah mengantar dari adanya perbincangan yang serius bil kalamid daqiq dengan ungkapan yang detail an sifatil haq tentang sifat-sifat Allah yang maha benar innahu sungguhnya itu al-haq ni'mar rafiq ialah sebaik-baik kawan. Jadi setelah diajak tentram, diajak untuk tenang, baru diajak ngobrol tentang hal yang lebih serius. Itu juga pelajaran kepada kita. Kalau orang datang masih belum teratur nafasnya semuanya, enggak langsung diajak ngomong yang serius-serius, nyantai dulu. Baru setelah itu diajak. Jadi enggak, itu teknik. Bagaimana membuat rasa aman dan pas ketika memulai sesuatu. Nah, setelah itu berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan ditunjukkanlah oleh Sayyidina Umar
Allah itu adalah ni'mar rafiq, sebaik-baik kawan. Tugas kita ini adalah bagaimana merasakan Allah sebaik-baik kawan. Kita punya kawan, banyak sekali jenis-jenis kawan. Ada yang akrab, ada yang tengah akrab, ada yang tidak begitu akrab. Banyak sekali. Nah, bagaimana semua ini bisa kita desak dan digantikan oleh ni'mar rafiq, yaitu Allah Ta'ala itu. Ketika orang menjadikan Allah sebagai sebaik-baik kawan, orang ini gampang berbisik-bisik dengan kawannya ini loh. Berdialog dengan kawannya. Ya Allah, ini gini, ya Allah kok begini. Ya. Jadi gampang, akrab. Dan karena itu, ungkapan-ungkapan di dalam batinnya diperuntukkan kepada nikmat rafiq ini, kepada Allah Ta'ala ini. Gitu ya, macam-macamnya kawan itu banyak. Tapi Allah lah kawan yang paling hakiki. Bagaimana tidak paling hakiki? Kita itu akrab dengan orang lain. Karena orang lain itu tidak ngerti busuk-busuk kita. Ketika ngerti busuk-busuk kita, mulai menjauh dia. Enggak usah betul-betul ngerti. Difitnah saja. Orang bisa menjauh. Ternyata enggak ini. Menjauh ya. Allah Ta'ala itu yang paling ngerti busuk kita. Tetap saja mengirimkan karunia-karunia kepada kita. Paling ngerti udah. Allah yang tahu detail tentang ketidakberesan kita. Tetap saja mendekat kepada kita. Dan Allah berkawan dengan kita tidak karena mengharapkan sesuatu pun dari kita. Bandingkan dengan perkawanan di antara manusia. Kalau ini dekat ini, ada sesuatu yang diharapkan dari ini. Berarti ada suatu kemanfaatan yang ingin diambil. Kalau Allah Ta'ala dekat kepada kita, tidak ingin mengambil apapun dari diri kita. Bahkan semata-mata untuk memberi kepada diri kita. Walaupun jelas-jelas bahwa kita itu memiliki berbagai macam cacat, berbagai macam aib yang sesungguhnya menjijikkan bagi orang lain. Karena itu ketika Nabi Ibrahim Mi'raj diperlihatkan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang melakukan dosa besar, orang zina, orang membunuh orang lain, orang zalim dan lain semacamnya, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim geram hatinya itu, tidak suka terhadap kemaksiatan. Kemudian berdoalah Nabi Ibrahim, dan doa Nabi Ibrahim itu mencelakakan orang-orang yang disaksikan itu. Ya Allah, kalau orang ini hidupnya cuma begini, tolong musnahkan saja hati kemudian orang yang dosa besar. Karena begitu seringnya Nabi Ibrahim melontarkan doa-doa yang mematikan itu, Allah Ta'ala kemudian bilang, Ibrahim, kau baru melihat sekali saja, doamu sudah membuat gemetar begitu. Aku itu setiap saat menyaksikan orang begitu, tidak aku hancurkan Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala paling ngerti betapa Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin, yang mendidik, mengembangkan kita. Biarpun kita itu nyaris tidak ada nilainya apa-apa, tetap dididik oleh Allah Ta'ala, dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu tidak heran kalau dalam sejarah para sufi, banyak orang-orang yang jahat itu dirubah langsung oleh Allah Ta'ala menjadi aulia, menjadi kalangan kekasih Allah Ta'ala. Orang jahat. Berarti apa? Allah Ta'ala itu mendidiknya sedemikian sabar, sedemikian telatennya untuk merubah orang-orang menjadi lebih baik. Terus juga berbincang tentang apa? Wa an iltafatil haqqi bil abdan, tentang kemahalembutan Allah Ta'ala yang maha benar bil abdan, terhadap wali-wali badan. Allah Ta'ala itu memiliki wali-wali abdan. Posisinya oleh Allah Ta'ala diberi amanat, diberi mandat untuk mengurusi hal-hal yang diurusi oleh Allah Ta'ala. Di antara para aulia yang pertama itu adalah wali kutub satu di dunia, yaitu khalifah ruhani dari Rasulullah. Kutub pertama itu adalah Sayyidina Hasan. Karena di masa Rasulullah itu Rasul para sahabat, dan para sahabat ini lebih mulia ketimbang para aulia. Mulia ketimbang para aulia.
Terus di bawahnya kutub ini ada dua waliullah namanya imamani. Dua imam. Satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Yang menghadap ke atas mengurusi persoalan-persoalan roh. Yang menghadap ke bawah mengurusi persoalan-persoalan fisik yang bersifat materi. Kalau wali kutub ini wafat, maka yang di sebelah kirinya naik untuk menggantikannya, yang di sebelah kanannya pindah ke sebelah kiri. Di bawah wali imaman ini ada wali autad, 4 jumlahnya. Nanti di antara wali autad ini menggantikan imaman yang menjadi kutub tadi. Di bawahnya lagi ada wali anjab, 7 jumlahnya. Di bawahnya lagi ada wali abdal. Di Mekah itu, di bawahnya Ka'bah itu banyak sekali. Ini hukum-hukum fisik begini nih ya. Hukum-hukum fisik begini. Ini sesungguhnya merupakan hukum yang sangat lemah di hadapan kekasih-kasih Allah Ta'ala. Karena itu gampang diterobos. Gampang diterobos. Kenapa? Batin mereka melesat tanpa dibelenggu oleh nafsu-nafsu fisik. Batin mereka melesat tanpa dibelenggu oleh nafsu-nafsu fisik. Dan sebab itu, mereka oleh Allah Ta'ala diberi ruang yang bisa tak terjamah oleh orang-orang yang lebih dekat kepada watak fisik. Tidak terjamah. Yang disebut dengan Rijalul Ghaib itu, jumlahnya 300. Itu manusia tapi lebih dekat kepada malaikat. Termasuk makanan-makanan juga lebih dekat kepada malaikat. Makanan-makanan berupa zikir. Itu manusia juga. Tapi rata-rata orang-orang nggak bisa menyaksikan Rijalul Ghaib itu. Nggak bisa menyaksikan. Jadi yang disebut dengan ibadallah, rijalallah itu rijalul ghaib. Karena itu arif huda li ajillah, tolonglah kami semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi mereka itu oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk menolong makhluk-makhluk lain. Di mana kau panggil rijalullah, sabda Nabi, maka mereka akan datang kepadamu. Walaupun tanpa kita sadari kedatangan mereka ini. Hatta ya'lama dzalika Rasul al-maqam wal hal. Hatta ya'lama hingga mengetahui dzalika Rasul, siapa utusan orang-orang itu, al-maqam wal hal, terhadap maqam wal hal. Apa maqam, apa hal? Maqam itu adalah kedudukan rohani yang sudah paten. Misalnya, maqam orang itu maqamnya roja ya, berharap. Maka senantiasa dalam setiap hidupnya itu dipenuhi pengharapan-pengharapan kepada Allah Ta'ala. Itu maqam. Kalau hal, kondisi rohani yang kadang datang, kadang pergi. Itu hal. Apakah hal? Hal adalah maqam yang belum tetap. Terus, apakah maqam? Adalah hal yang sudah tetap. Jadi kalau sudah paten, sudah acik, itu maqam namanya. Maqam syukur. Setiap saat bersyukur, itu maqam. Kalau setiap saat bersyukur, setiap saat gentar, lain. Hal. Jadi, nah, sampai orang Romawi ini ngerti, maqam dan hal itu ngerti. Di mana dirinya mengalami fluktuasi, naik dan turun, itu paham. Dan di mana dirinya berada dalam ketetapan, itu paham. Bagaimana orang lain berada dalam ketetapan rohani, bagaimana orang itu berada dalam fluktuasi rohani, paham. Sampai begitu. Hal, ya. Maka adapun hal, ka'annahu ialah seakan-akan itu hal, al-jilwatu ialah hadiah, litilkal urus al-hasanah. Bagi adanya pengantin yang indah.
Jadi yang disebut dengan kondisi rohani itu adalah hadiah yang diberikan kepada pengantin. Hadiah dari Allah Ta'ala diberikan kepada pengantin-pengantin rohani. Diberikan kepada pengantin-pengantin rohani. Karena itu ya, urus itu ya. Kalau kita pengen jadi pengantin, urus itu bermakna dua. Bisa bermakna pengantin, bisa bermakna kematian. Kalau kita sanggup mematikan diri dari segala hamba kepada yang lain, jadilah kita pengantin. Dan di saat itu kemudian hadiah-hadiah berdatangan. Kado-kado berdatangan min hadratillah. Mati harus syaratnya tapi mati. Mati dari segala kehendak nafsu kepada yang lain. Ini apa? Sudah enggak punya nafsu kepada yang lain. Tawari ini, moh itu, moh ini. Kepada nafsu yang lain sudah enggak ada. Jurusannya cuma jurusan Allah Ta'ala. Itu berarti sudah mati. Ketika mati, maka dia menjadi pengantin. Ketika jadi pengantin, Allah lah yang akan mengirimkan kado-kado yang tak terhingga. Lah kalau nafsunya masih besar, masih gagah kepada yang lain-lain, akan dapat juga kado berupa bunga bangkai. Indah tapi bau. Gak ada pengaruh. Nah, saya ketika Mbah Dimyati mau wafat dan dulu menjelang wafat, dia juga merencanakan putranya itu nikah. Dan Mbah Dimyati yang menentukan harinya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat, Mbah Dimyati. Kata Mbah Dimyati, itu hari Jumat. Sebab putra Mbah Dimyati ini laki-laki. Hari Jumat. Dan waktu itu kamu bisa langsung, sebab tunanganmu waktu itu tuh nggak head, kata. Jadi ngerti, Mbak. Kok ngerti itu nggak head segala. Tapi aku duluan, katanya Mbak Dimyati. Katanya yang mengalami pengantin itu Mbak Dimyati duluan. Ternyata malam Jumat dia itu wafat. Itulah pengantin keilahian. Al-arus itu pengantin, beranak pengantin sekaligus kematian. Itulah persandingan yang ditunggu-tunggu oleh para wali dan sufi, yaitu persandingan dengan Allah lewat pintu kematian. Jadi ketika masuk di wilayah pintu ini, orang-orang lain berduka, sementara yang mengalami ini betul-betul berada di puncak kebahagiaan. Berada di puncak kebahagiaan. Kadang orang tua melepas anak-anaknya nikah dan semacamnya itu kan nangis semacamnya. Anaknya itu nyengir. Senyum. Enggak ada orang yang senyum tetap. Senyum. Kalau kelamaan bisa dikira stres. Ya aku dulu harus ya. Wal maqam, disebut maqam itu apa? Wal ikhtila liha, ialah menyendiri dia dengan itu pengantin putri, ya itu maqam. Jadi kalau hal itu disaksikan banyak orang, hal itu hadiahnya kan kado-kado semuanya dicatat, disaksikan banyak orang. Tapi ketika sudah berdoa, enggak usah ikut-ikutan panitia-panitia. Di luar saja cukup berbahagia dengan adanya terbangan, dengan adanya musik dan lain semacamnya. Cukup, nggak usah ikut-ikutan. Jadi Allah itu lebih dari itu loh ya. Ada 5 jenis macam kawan katanya. Ada 5 jenis kawan. Nanti kita tahu bahwa kawan yang paling top itu adalah Allah Ta'ala. Yaitu kawan ketika kita kecil. Siapa kawan ketika kita kecil? Orang tua kita, kakek, simbah kita itu, Mbak Kakung, Mbak Putri, kawan bagi kita ketika kita kecil. Ketika kita besar, itu sudah habis umurnya orang-orang itu. Jadi perkawanan cuma sementara dengan orang-orang tua. Ketika kita besar, kita berkawan dengan anak cucu kita. Ketika anak cucu kita besar, umur kita yang habis. Jadi sebentar cuma perkawanannya.
Dan ketika di luar, kita punya kawan-kawan ngaji, kawan-kawan permainan, kawan-kawan di kantor. Kalau pulang, masuk ke kamar bersama istri, nggak boleh ikut yang lain-lainnya. Jadi cuma kawannya di luar. Istri, kawannya cuma di dalam. Mau kemana-mana, masa istri suami mau ikut? Ya jangan. Ada tempatnya tersendiri. Nah Allah Ta'ala itu kawan pada segalanya itu loh. Ketika kita kecil, ketika kita tua, di luar maupun di dalam, Allah Ta'ala yang paling kawan dengan diri kita. Kalau ini sampai dirasakan, sah orang sebagai waliullah. Nah, kalau dirasakan loh, sebagai kawannya, Allah itu sebagai paling baiknya kawan. Kalau sampai bisa dirasakan, sah menjadi waliullah. Enak. Karena itu, kita menyisihkan yang lain agar maha kawan ini datang kepada belairung batin kita, bersemayam di dalam kesadaran rohani kita, dan menjadi satu-satunya yang paling akrab dengan diri kita, sehingga keluh kesah kita semata-mata terfokus kepada hadratnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulu berkeluh kesah kepada makhluk, sekarang berkeluh kesah kepada yang maha. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi Musa diajari oleh Allah Ta'ala untuk berkeluh kesah tentang perkara garam saja. Diajari. Jadi, kalau orang akrab dengan Allah Ta'ala yang paling kecil, itu keluh kesahnya tetap kepada Allah. Paling kecil. Nabi Musa mau bikin roti, bikin adonan. Hanya tidak ngerti takarannya garam, keluh kesahnya kepada Allah. Ya Allah, ini seberapa ya takarannya? Seberapa ya takarannya? Terus, wal jilwatu yashhadu al aris. Adapun hadiah itu, yashhadu ialah menyaksikan hak kepada jilwah al aris, siapa pengantin putri. Bahwa rul aris dan selain pengantin putri. Pengantin putri menyaksikan juga. Selain pengantin juga menyaksikan, siapa saja bolehlah. Wa fi waqtil khalwah, dan pada waktu kesendirian, la yujadu tidak didapati ilal arisul aziz, ilal arisul aziz, kecuali pengantin yang ya. Jadi hadiahnya bisa disediakan orang, dan ketika hanya sendiri ya cuma sama kekasihnya. Bapaknya juga enggak saksikan. Ya. Kalau bapaknya itu kan bapak ibunya pengantin itu cuma tahu penderitaannya. Ketika mau melahirkan, bu, ya melahirkan, bu. Ketika proses-prosesnya itu nggak pernah bu. Diam saja. Fal arus, maka adapun pengantin laki-laki, ja'aluha, menjadikan mereka kepada itu arus fil jalwati, ini bukan jilwah ya. Kalau jilwah itu hadiah, kalau jalwah di tempat umum. Jalwati. Liaro agar melihat kepada itu arus al-khawas, siapa orang-orang yang istimewa, al-awam dan orang-orang kebanyakan. Fil khalwati, dan di dalam kesunyian kamar, yang bawi pantas ayakuna, pandanya ada al-aris, siapa pengantin perempuan, fahasbu ma'al arus, pengantin laki-laki, wahasbu dan segala perangkatnya, ma'al arus beserta pengantin putri, itu dalam kesendirian. Wahunaka, dan ialah di sana kathirun, adapun banyak min ahlil hal, dari orang-orang yang masuk kategori ahlil hal, baina sufi, dan antara para sufi, wa nadara min bainihim, dan jarang min bainihim, di antara mereka man orang yakunu yang ada itu man min ahlil maqam, dari kalangan orang-orang ahlil maqam. Yang banyak di antara para sufi sekalipun, yang banyak itu adalah ahlul hal, orang yang kondisi rohaninya berubah-ubah, tidak ajib. Dan jarang di antara mereka orang yang sudah sampai kepada makom yang ajib itu, jarang. Wa qad 'allama, dan sungguh telah mengajari terhadap itu Rasul Lurum,
utusan Romawi Umar, siapa Sayyidina Umar, manazil ruhi, terhadap tingkatan-tingkatan ruhnya itu Rasulullah. Kama allamahu, sebagaimana mengajarkan Sayyidina Umar kepada itu Rasulullah ayatun juga rohalati nafsi, tetap perjalanan nafsunya itu Rasulullah. Diajarkan oleh Sayyidina Umar, tingkatan-tingkatan ruhnya itu diajarkan. Sebagaimana diajarkan perjalanan nafsunya diajarkan. Nah, dengan mengetahui tingkatan-tingkatan ruh dan mengetahui tingkatan-tingkatan nafsu, orang berarti bisa melakukan pendakian demi pendakian. Jadi karena itu kita pahami, roh kita ini posisinya merdeka, setengah merdeka, atau dalam kondisi tertahan. Itu harus kita pahami. Roh yang merdeka yaitu roh yang menjadi komando bagi segala tindakan jasad. Roh merdeka. Bagi orang yang rohnya merdeka, semua tindakan orang ini pastilah kebaikan. Pastilah kebaikan. Karena roh dijadikan supir, dijadikan komando dalam tindakan-tindakannya. Tapi bagi orang yang rohnya setengah merdeka, setengah tidak, orang ini kadang dengan leluasa melakukan kebaikan, kadang terhalang untuk melakukan kebaikan. Setengah merdeka, setengah tidak. Orang yang rohnya sepenuhnya tertahan, terpenjara, adalah orang yang tidak memiliki keleluasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi, oleh Sayyidina Umar, tingkatan-tingkatan seperti ini ditunjukkan kepada orang dari Romawi itu. Kau kenali sendiri di manakah tingkatan-tingkatan ruhmu. Kau kenali sendiri di manakah tingkatan-tingkatan nafsumu. Nafsumu itu amarah, nafsumu itu lawamah, nafsumu itu mulhamah, nafsumu itu mutmainnah, atau nafsumu itu di tingkat yang mana? Diajarkan kepada orang itu oleh Sayyidina Umar, diajarkan. Nah, dengan cara mendeteksi posisi dari perjalanan nafsu ini, orang bisa tahu tugas apa berikutnya yang akan dilakukan. Tugas apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Itu kalau mengetahui posisi nafsu. Nafsu kita ini ammarah atau lawamah. Mengajak kepada keburukan atau sudah sanggup untuk memberikan masukan-masukan kepada diri sendiri. Jadi kalau sudah bisa mengkritik diri sendiri itu lawamah. Salahmu ini, lalaimu ini, tidak beresmu itu ini. Kapan ini semuanya akan kau atasi, kau selesaikan kapan? Itu namanya lawamah. Gitu. Orang sudah mulai menginjakkan kaki dalam wilayah kedewasaan rohani, lawamah. Sudah tahu. Ketika diberi masukan oleh orang sudah nggak marah-marah lagi. Dulu ketika nafsunya amarah, dikasih masukan, mau diterkam orang yang kasih masukan. Ya saya gini. Apa kau kira sudah bagus? Pernah punya kawan, sama kawannya. Karena si kawan ini bilang sama yang lebih alim, kawannya ini lebih alim, tapi perbuatannya masih buruk. Wih, iku aja ngono, ini. Yang dirasa itu bilang, kaya kuwi ora. Jadi, ya nggak mempan. Karena itu kita juga perlu mengambil kepada siapa ini diberikan. Jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran, didampar oleh orang, walaupun sangat lembut gitu. Gini, bisa muncul amarahnya itu. Jadi, nah, kalau orang sudah lawamah, enak, menerima nasihat enak iya. Ya. Taat kesalahan. Betapa tidak mudah mengakui kesalahan itu ya. Terutama ketika terang-terangan di hadapan orang lain. Kita terbiasa untuk berbelok-belok mencari alasan. Yang seolah-olah tidak salah pokoknya. Muter. Yang sesungguhnya akan selesai ketika mengatakan, iya memang aku yang keliru.
Nah, setelah lawama itu mulama, itu orang nafsunya itu sudah jinak. Kalau mulama itu sudah jinak. Nah, seorang itu sudah mengajak kepada kebaikan terus. Ayo ke sana, lakukan kebaikan. Ayo ini, lakukan kebaikan terus. Itu sudah bagus. Nah, ketika sudah paten, kuat di dalam ulama, mutmainnah wujudnya, tentram batin orang, tentram. Jadi orang ditakdirkan untuk tentram ketika jiwanya nafsunya itu sudah mutmainnah. Tentram kalau berhadapan dengan keputusan Allah Ta'ala seperti apa, tentram. Berhadapan dengan apa, tentram. Itulah yang akan mengantarkan kepada Robiyah Mardiyah, ridho dan diridhoi. Itulah yang mengantarkan kepada jiwa kamilah yang sempurna. Wa haddatsahu an dzalikal makan alladzi kana khaliyan minaz zaman. Wa haddatsa dan mengajak berbicara itu marhu kepada itu Rasulullah. Al-zalika zaman tentang zaman itu alladzi kana yang ada itu zaman khalian ialah sapi minaz zaman di zaman wa maqamil qudsi dan tentang maqam kesucian al-mansub yang dinisbatkan Zil Jalal bagi Allah Ta'ala yang memiliki keagungan. Sayyidina Umar ngajak berbicara tentang apa? Dengan tentang waktu di luar waktu. Jadi ada waktu di luar waktu. Az-zaman khalian anil zaman. Waktu yang berada di luar waktu. Waktu apa itu? Waktu di luar waktu itu. Itu yang disebut dengan waktu keabadian. Di luar waktu. Kalau waktu yang sekarang ini waktu kefanaan, kesementaraan. Ada waktu di luar waktu. Jadi ketika Nabi berkunjung ke surga, itu berada di luar segala waktu duniawi. Sehingga Nabi menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan surga, kenikmatan surga. Karena Nabi menyaksikan sendiri, Nabi berkunjung sendiri ke sana. Itu di luar segala waktu dunia ini. Juga di luar segala ruang dunia ini. Jadi di dunia ini bukan satu-satunya ruang. Juga bukan satu-satunya waktu yang ada di dunia ini. Ada waktu di luar waktu, ada ruang di luar segala ruang. Sampai Sayyidina Umar itu berbicara kepada utusan Romawi tentang ruang di luar segala ruang. Ruang di luar segala ruang. Keterbebasan dari adanya cengkeraman hukum ruang waktu. Jadi kalau orang bebas dari segala ruang dunia, maka dia akan bebas dari segala waktu dunia. Dan ketika bebas dari segala waktu dunia, orang masuk dalam ruang segala ruang, masuk dalam waktu di luar segala waktu. Ketika orang masuk di dalam waktu yang berada di luar segala waktu, orang ini bisa melipat ribuan tahun. Ribuan tahun. Karena itu ya nggak heran. Nabi berbicara segala sesuatu sebelum semesta diciptakan. Nabi juga berbicara segala sesuatu ketika semesta ini sudah punah. Dilipat oleh Nabi. Ribuan miliaran tahun itu dilipat.